dan juga belum ada antivirusnya. Tetapi dari pengalaman beberapa negara, chloroquine ini sudah digunakan. Halo, Assalamualaikum. Jumpa dengan Suara Arkana di channel Jurnal Terupdate. Jokowi didesak keluarkan Perpu, atur sanksi pelanggar social distancing. Ditulis oleh Audrey Santoso di detiknews.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Pemerintah telah menyerukan imbauan social distancing kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin parah. Namun tetap saja, masih ada warga yang tak patuhi imbauan tersebut bahkan tetap berkerumun. Untuk mengatasi masalah masih membandelnya warga yang tak mengindahkan aturan social distancing, Presiden Joko Widodo didesak menerbitkan Perpu karantina kesehatan yang di dalamnya mengatur perihal social distancing. Menurut saya, pemerintah daerah bisa menggunakan diskresinya melalui polisi Pamong Praja bersama polisi melakukan tindakan memaksa dalam konteks penegakan ketertiban hukum dalam situasi tanggap darurat wabah corona. Tindakan ini bisa dilakukan jika lockdown tidak dilakukan, kata pakar pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar saat dihubungi pada Minggu 22 Maret 2020. Abdul Fikar kemudian mengatakan jika kemudian harus ada dasar hukum agar social distancing bersifat memaksa, maka pemerintah dapat memberlakukan karantina wilayah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Di situ warga yang tak patuh terhadap aturan dapat dipidana paling lama setahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Pasal 1 angka 10-nya menjelaskan istilah karantina wilayah. Berarti pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Ancaman pidana bagi yang tidak patuh diatur di pasal 93. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah, papar Abdul Fikar. Dia melanjutkan, pemerintah dan DPR juga bisa mengamandemen Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan memasukkan ketentuan tentang social distancing sekaligus sanksi di dalamnya. Menurut Abdul Fikar, jika prosedurnya terlalu panjang dan kepatuhan atas social distancing mendesak, maka Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Bisa mengamandemen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan memasukkan ketentuan tentang social distancing sekaligus sanksinya. Caranya bisa dengan legislative review DPR bersama pemerintah membahas dengan cepat seperti perubahan Undang-Undang KPK yang cuma 2 minggu atau jika tidak memungkinkan karena prosedur terlalu panjang, maka Presiden bisa langsung menerbitkan Perpu, jelas dia. Abdul Fikar menilai Perpu terkait aturan social distancing ini penting dilakukan Jokowi untuk menyelamatkan masyarakat. Terakhir, Abdul Fikar menyampaikan program-program pemerintah tak ada gunanya jika keselamatan rakyat tak terjamin. Hal ini menjadi signifikan dilakukan Presiden, menyelamatkan kesehatan dan keselamatan rakyat secara menyeluruh. Tak ada gunanya program kartu kerja, infrastruktur, Omnibus Law, pemindahan ibu kota atau program-program ambisius lainnya jika kesehatan seluruh masyarakat terancam dan tidak terjamin. Wabah corona tidak pilih kasih. Menteri, wali kota apalagi rakyat kecil atau siapapun bisa kena. Keselamatan rakyat adalah konstitusi tertinggi di sebuah negara, pungkas Abdul Fikar. Senada dengan Abdul Fikar, pakar hukum perguruan tinggi ilmu kepolisian atau PTIK Umar Husin juga berpendapat pemerintah harus keluarkan aturan tegas soal social distancing, semisal dalam wujud Perpu. Maklumat Kapolri yang mengatur ketiadaannya kegiatan yang menimbulkan kerumunan dianggap tak kuat dijadikan landasan untuk memproses hukum warga yang tak patuh. Himbauan otoritas sipil untuk tidak berkumpul selama ini masih himbauan. Justru yang merespon kepolisian dalam bentuk maklumat, nah polisi ini tugasnya bukan buat hukum, tetapi dia pelaksana hukum.
Polisi hukumnya atau maklumat Kapolri dalam hierarki perundang-undangan itu nggak ada. Maklumat Kapolri itu tidak dikenal sebagai kebijakan internal atau Polri boleh, terang Umar. Misalkan kejadian polisi menindak, lalu dasar hukumnya apa? Masa maklumat? Ya nggak bisa, idenya bagus, tinggal disempurnakan bagaimana itu ditarik ke Perpu kalau undang-undang kelamaan. Imbu Umar. Umar menjelaskan Perpu adalah wujud hukum maklumat Presiden. Harusnya apa yang ada di maklumat itu dikeluarkan oleh pemerintah sipil, terutama Presiden, sambung Umar. Menurut Umar, masyarakat tak patuh dengan imbauan social distancing karena masyarakat tak patuh dan menganggap beraktivitas di luar rumah sebagai hak asasinya. Padahal, lanjut Umar, hak asasi dapat dipinggirkan juga berbenturan dengan keselamatan orang banyak. Ya karena bandel harus dikituin atau terapkan aturan hukum. Imbauan dari pemerintah pusat dan pemerintah DKI cuma karena nggak ada dasar hukum gimana. Ini kan sudah lama, diskusi ini kan sudah di dunia, nggak hanya di sini saja. Itu hak asasi orang keluar, cuma hak asasi saat dibenturkan dengan keselamatan warga, maka harus minggir hak asasi gitu loh. Jangan berpikir saya nggak apa kena, bukan. Anda bisa berpotensi menularkan gitu, tandas Umar. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.